pepayung agung pangaping lahir Rabbi. Ka Allah ajawa jalla nu nyiptakeun langit bumi nu gaduh siang jeung wengi, nu ngaraksa maya pada. Pada zaman penjajahan Belanda pun sudah ada, namanya bukan labu saji, tapi adalah ada pesta yang namanya paroka. Sukabumi, daerah yang terletak di selatan Jawa Barat ini, memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Terletak hanya 120 km dari Jakarta, membuat Sukabumi menjadi destinasi wisata pilihan bagi kaum urban. Bergeser sedikit 60 km di selatan dari Sukabumi, terdapat salah satu kabupaten yang masyhur namanya, yaitu Palabuhan Ratu. Bergeser sekitar 60 km ke selatan dari kota Sukabumi, terdapat sebuah daerah yang cukup masyhur akan tradisi dan budaya, cerita rakyat yang melegenda, dan keindahan alam yang memesona, yaitu Palabuhan Ratu. Di kecamatan ini juga terdapat pantai dengan nama yang sama, yakni Pantai Palabuhan Ratu. Keindahan Pantai Palabuhan Ratu berpadu dengan tebing karang dan hutan cagar alam. Sungguh perpaduan yang sangat sempurna untuk suatu daerah. Labu saji yang dilaksanakan karena kita berbicara masalah-masa lalu, masa kini. Jadi kaitannya memang ada perkaitannya. Sebetulnya labu saji itu dilaksanakan dari zaman dulu. Bahkan pada zaman penjajahan Belanda pun sudah ada. Namanya bukan labu saji, tapi adalah ada pesta yang namanya paroka. Paroka itu kita juga tidak tahu apa artinya, hanya ada sesepuh Palabuhan Ratu dulu, beliau menyampaikan bahwa dulu juga ada yang namanya pesta laut, dilaksanakan di pesisir Palabuhan Ratu. Nah sekarang pelaksanaan ini, terutama setelah kesininya, ada Hari Nelayan. Hari Nelayan itu baru muncul pada tahun 60, makanya jangan aneh. Yang namanya Hari Nelayan sekarang ke-64. Sebab memang secara nasional dilaksanakan mulai tahun 60. Tapi sebetulnya pelaksanaan ini sebelum itu sudah dilaksanakan. Dan lalu dikaitkan antara satu peristiwa labu saji yang secara alamiah dulu disatukan dengan nasionalnya, yang jatuh pada tanggal 6 April. Jadi setiap tanggal 6 April dilaksanakan peringatan Hari Nelayan. Nah alangkah enaknya Pelabuhan Ratu, sebab Pelabuhan Ratu sudah memiliki kebiasaan itu, sudah memiliki kebudayaan itu sejak zaman dulu. Makanya dengan adanya Hari Nelayan ini tidak saja melaksanakan upacara secara nasional, tapi juga dengan upacara tradisional. Kami ini punya satu moto dan tagline ya dalam persepsi pembangunan di Kabupaten Sukabumi dengan istilah gurilap. Kita punya gunung, rimba, laut, pantai, seni budaya.
di mana masing-masing secara topografi, demografi, sosiologi mereka Cun, adat berbeda. Mengingat sekarang saat ini juga Pelabuhan Ratu sedang menjalani Hari Nelayan ya, Festival Hari Nelayan. Nah, adakah kontribusi dan dukungan dari Bupati, Bapak selaku Bupati dan Kabupaten Sukabumi gitu untuk acara Labu Saji ini Pak? Mengingat memang salah satu ajangnya adalah untuk melestarikan ikan dan biota-biota laut di dalam sana. Jadi kalau misalnya Labu Saji yang dilakukan, kita mengedukasi masyarakat nelayan untuk menebar benih supaya pelestarian alam Teluk Pelabuhan Ratu ini bisa terjaga dengan menabur tukik, menabur benih lobster atau benih-benih yang lain. Dalam upacara Labu Saji, terdapat tokoh sentral bernama Putri Mayang Sagara. Putri Mayang Sagara diceritakan sebagai tokoh yang peduli dengan kesejahteraan nelayan. Dan pada acara Labu Saji, Putri Mayang Sagara diimplementasikan sebagai putri nelayan. Pengalaman aku dari awal tuh ada seleksi ya tentunya. Jadi aku awalnya interview, dari sudah interview itu ada seleksi beberapa hari. Di situ tuh ada, jadi kita tuh di sana diajarin cara duduk, cara berdiri, cara berjalan. Terus ada juga pemateri-pemateri yang itu biasa untuk menambah pengetahuan kita juga untuk di acara nanti di finalnya, di grand finalnya. Udah di grand final, acara puncaknya itu di situ. Lalu alhamdulillah nih ya, saya terpilih jadi Putri Mayang Sagara. Iya, alhamdulillahnya. Persiapannya mungkin dari prosesi upacara adat ada nanti saya agak berdialog sedikit tentang sebagai Putri Mayang Sagara. Lalu dari grand final sampai acara puncaknya saya juga dititipkan untuk lebih berhati-hati dan lebih menjaga diri. Saya juga berharap dengan menjadinya saya Putri Nelayan ini, saya bisa menggiring teman-teman dan masyarakat untuk lebih aware terhadap kecintaan laut juga tentunya. Dalam proses Labu Saji nanti, terdapat dongdang atau tempat yang berisikan hasil-hasil bumi seperti buah-buahan dan sayuran yang nantinya akan dilabuh ke lalawangan atau gerbang tempat hasil bumi dan sesaji dijatuhkan. Memberikan persembahan-persembahan kepada penguasa laut. Sekalipun kita berprinsipnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh. Maka dilaksanakanlah, dikatakan ada Labu Saji, ada nadran gitu ya, ada syukuran lain, itu peristilahan berbeda-beda gitu ya. Di sini pelaksanaannya ada beberapa rangkaian acara sebetulnya. Rangkaian acara itu pada malam hari, kita bicara ke sini aja ya. Pada malam hari, sebelum pelaksanaan pesta laut atau nadran itu, ada dulu pertunjukan wayang golek. Wayang golek itu juga disebut ada di sana bukan wayang biasa, tapi ngaruat istilahnya. Ngaruat. Jadi pelaksanaan ngaruat itu dilaksanakan agar besoknya pelaksanaan acara lancar dan aman. Nah, jadi setelah itu acara ngaruat dilaksanakan, paginya baru melaksanakan upacara secara tradisional.
Saji ini diawali dengan karnaval atau kirap budaya yang bermula dari alun-alun Kabupaten Pelabuhan Ratu sampai dengan dermaga. Kemudian setelah itu akan diadakan upacara adat di sana dan dilanjutkan lagi dengan melar. Karena mengingat namanya Pelabuhan Ratu waktu itu, masyarakatnya adalah masyarakat nelayan. Maka beliau mengadakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk membahagiakan masyarakat. Membahagiakan di sini juga sambil tasakur binikmat atas limpahan hasil yang banyak. Unsur antare nincak lemah nyisir cimandiri di putri sejati. Yang berakandang sabatara gania kajuang bikin hati bulet angken di tengah lautan beber layar terkilai serdek medan angken di tengah lautan kilai serdek sakit menangkan angken tempat cobreng lalayaran maju gancang makmur barakan angken pasang layar lalambaran. Kita kan melihat semacam tadi Abah katakan bahwa kecintaan kepada masyarakat, di samping itu juga dia cinta dengan alam, cinta dengan lingkungan. Sehingga apapun yang dilakukan beliau adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian juga kepada masyarakat. Dalam arti segala kebutuhan, segala keperluan masyarakat dia penuhi. Dan juga merupakan salah satu kehebatan dari Puun Mayang Sagara. Beliau adalah seorang yang sakti, gagah, berani, punya wibawa, punya harisma terhadap masyarakat. Jadi walaupun bagaimana tetap aja masyarakat itu nunut, panut, menuruti apa yang diinginkan. Dan juga Mayang Sagara timah baliknya berbaik hati kepada masyarakat. Sehingga di sini dengan adanya timah balik itu sejahteralah pesisir Pelabuhan Ratu dengan ratunya yang peduli terhadap masyarakat dan rakyatnya peduli kepada Mayang Sagara itu. Tilem kerem kadasar sagara. Pangnepikeun talatah kula kabalarea. Dina cirim sajeroning ngimpi, dina lamunan jeung kenyataan. Ringkang kula nalika ngulisik ka alam gaib, atra natra aya nu ngembat ngagurat, ngajorelat mawa ilapan. Yen jagat sakedapan bakal paragat, tandana gesting nongge
berak. Tanah mewah areunyeuh. Gunung narungtutan baritu. Walungan pecah baredah. Urang udakeun lacak baheula. Bisi leungit aya ciri ilang tanpa guratan. Tali paranti ti behari pisti diupusti bisi leungit kaluli-uli. Palias. Lain rek pangeran kalautan. Lain rek Gusti Kacai. Man sejarum mawar satara rasa jaga. Dengan melabuhkan sesajian itu, mungkin rumput-rumput itu akan mengikuti, akan mengisap atau merasakan tertarik dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah tukik, salah satu komponen yang ditaruh di dalam dondang dan akan dilepaskan di tepi pantai, dan untuk benih lobster akan dilepaskan di tengah laut. Ini adalah benur atau baby lobster yang akan dilarungkan. Nah, harapannya dengan melarungkan benur ini, masyarakat nelayan akan lebih masyhur, lebih banyak tangkapannya. Saya larungkan ya. Itu dia keseruan dari Labu Saji di Pelabuhan Ratu, dan tadi telah dilarungkan tukik dan benur juga hasil bumi, dan harapannya dari pelarungan tersebut adalah dapat memberikan rasa syukur yang lebih besar lagi bagi para nelayan, kemudian juga memberikan rezeki yang lebih banyak lagi kepada warga sekitar. Penebaran benih-benih lobster dan tukik bukan tanpa alasan. Benih lobster dan tukik disimbolkan sebagai upaya menjaga kelestarian laut. Hasil bumi yang dilabu dari dongdang pun dimaknai agar ikan-ikan di laut dapat memakan hasil bumi tersebut. Selain sebagai peringatan Hari Nelayan yang jatuh setiap tanggal 6 April, Labu Saji juga ditunggu-tunggu karena banyak sekali acara yang dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya nelayan, seperti lomba hias perahu dan mancing babalang. Tentunya kita mempunyai jumlah nelayan by name by address itu sekitar 16.000. Karena kita ada yang namanya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI terbagi di 34 rukun nelayan, 9 pesisir kecamatan dari mulai Tegal Bulet sampai dengan Cisolok. Kita mempunyai 117 garis pantai yang panjang, tentunya yang tadi saya bilang bahwa kita by name by address itu sekitar 16.000 nelayan seperti itu. Kami meyakinkan bahwa ketika kesuksesan Hari Nelayan ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Contohnya tahun kemarin itu peningkatan sumber daya alam ikan itu lebih banyak, sehingga memang itu yang kita yakinkan bahwa ketika Labu Saji itu dilakukan, upacara adat dilakukan, nelayan berpikiran bahwa sumber dayanya akan lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi seperti itu. Iya betul, sangat terbukti. Kemarin tahun ini ikan yang memang sebelumnya tidak muncul ya, tahun ini jadi muncul, jadi banyak gitu, seperti itu. Apa itu contoh ikannya? Yang banyak, kalau kita ini kan di Pelabuhan Ratu ini kebanyakan jenis ikan pelagis ya, ikan yang di dasar. Sehingga memang seperti ikan tongkol, ikan layur, kakap, seperti itu banyak yang memang hari ini bermunculan. Sehingga memang nelayan juga berbahagia ketika memang sumber daya alamnya itu melimpah, seperti itu. Oke.
kabar Halo, Pak? Mbak, baik. Terima kasih ya Pak ya udah luangin waktunya Pak. Iya, sama-sama. Selamat datang ya di Pelabuhan Ratu. Terima kasih Pak. Saya mau nanya dong Pak, sebelum kita bahas ke labu sajinya, di sini tuh komoditas utama di Pelabuhan Ratu tuh apa sih Pak? Iya, kalau kita lihat yang paling besar cakalang ya. Cakalang. Karena banyak penangkap kita yang menggunakan alat tangkap pancing di tengah ya untuk darat ikan banyak cakalang, tuna dan tongkol itu yang paling besar. Tetapi ada beberapa komoditas utama lain yang ekspor ya. Salah satunya adalah ikan layur. Nah ini ditangkap nelayan-nelayan menengah sampai nelayan kecil. Jadi itu komoditas kita yang paling utama di sini. Tentu selain itu juga ada komoditi lain ya yang bisa dilihat di sini, di antaranya ikan-ikan karang ya, ikan-ikan kecil lainnya. Oke. Nah, jumlah produksi tahunannya di sini berapa Pak? Kira-kira adakah peningkatan setiap tahunnya atau justru fluktuatif atau seperti apa Pak? Ya, kalau produksi cenderung fluktuatif ya. Kalau kita lihat di tahun 2023 kemarin kita bisa mencapai angka 7.000 ton. Nah, sedangkan sebelumnya di tahun sebelumnya nih itu kurang lebih 4.000 ton. Berarti ada kenaikan ya kurang lebih 3.000 ton. Nah, ini salah satu bisa dikatakan keberhasilan dari program pemerintah bahwa ternyata dengan adanya program ekonomi biru ya yang telah ditentukan oleh Pak Menteri itu menghasilkan sebuah peningkatan produksi di Pelabuhan Ratu. Nah, boleh dijelasin kah Pak, ekonomi biru itu apa? Karena setahu saya ekonomi biru itu salah satu dari program prioritas KKP ya Pak ya? Betul, jadi ekonomi biru ini prinsipnya adalah keberlanjutan perikanan ya, kelestarian sumber daya yang ada di laut kita. Nah ini tentu Pak Menteri sudah mengagendakan ya 5 program prioritas ya, dan salah satunya adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota berbasis zona. Dan tentu Pelabuhan Ratu sebagai ujung tombak di lapangan siap untuk mensukseskan program tersebut, Pak. Terakhir Pak, target dari KKP untuk tahun ini sekiranya apa sih Pak terhadap Pelabuhan Ratu terutama? Nah, ini harapan besar untuk PPN Pelabuhan Ratu ini karena kita berada di zona industri, zona 4 ya. Untuk kegiatan nanti di 2025 penangkapan ikan terukur, kita menjadi salah satu yang punya wilayah yang paling luas. Harapan kita adalah menjadi penangkapan ikan terukur dan menyukseskan untuk peningkatan pendapatan negara pajak ya tentu ya, dan tentu kita juga harapan kita bisa memperbesar kapasitas dan kelas pelabuhan ini menjadi samudra, karena kita akan melayani lebih banyak lagi kapal, melayani lebih banyak lagi kapal untuk mendaratkan ikannya di kita. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Sama-sama Mbak. Sukses terus Pak. Sukses. Labu saji di Pelabuhan Ratu tampak sangat menarik dan ramai. Di balik itu semua, terdapat makna yang dalam bagi masyarakat Pelabuhan Ratu dan bagi alam. Tetap an utama nama bersyukur. Syukur ke Allah Azza wa Jalla. Syukur kami Maha Kawasa. Syukur kami ciptakan alam. Tasakur binikmat. Ku ayana kegiatan pesta nelayan. Ku ayana nadran. Masyarakat Pelabuhan Ratu ngerasakeun gede manfaat. Karasa ku dirina. Nelayan mewujudkan rasa syukur dengan budaya dan tradisi mereka. Di sisi lain, pelepasan benih lobster dan tukik merupakan bagian dari persebaran kehidupan di laut. Dengan begitu, di masa depan, nelayan dapat kembali memanen hasilnya. Hubungan baik antara manusia dengan alam serta kesehatan ekologi akan menjadi panglima bagi sektor kelautan dan perikanan dan akan menghasilkan ekonomi yang berkelanjutan.